terpujilah Allah. Dan pada pengulangan yang kedua, sahabat remaja diundang berdiri untuk menerima fotum dan salam. Hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Jadi sahabat remaja yang ada di rumah, kita bangkit berdiri untuk menerima fotum dan salam. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai persekutuan tunas remaja kita pada hari ini. Amin. Sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyi Seindah Siang Disinari Terang. Untuk lagu ini untuk pengulangan 2 kali. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihi. Lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasihnya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasihnya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Baiklah sahabat remaja yang ada di rumah, kita akan memulaikan pembacaan Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang 11 sampai ke-18.
dengan perikop dengan Yohanes pasal 10 ayat yang 11 sampai 18. Ayat yang ke-11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari demi hari. Amin. Shalom adik-adik semua. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena pada hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk bersama-sama memuji Tuhan dan kembali mendengarkan firman-Nya pada hari ini. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami berterima kasih satu kesempatan lagi Engkau berikan bagi kami. Pada saat ini ya Tuhan, ada satu kerinduan kami. Kami rindu untuk senantiasa mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah firman yang akan ditaburkan bagi kami pada hari ini tidak kembali dengan sia-sia. Biarlah firman itu boleh tumbuh, berakar, bahkan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini begitu sangat luar biasa sekali. Meskipun mungkin di antara adik-adik sudah sering kali mendengar firman Tuhan tentang gembala yang baik. Tapi hari ini kita kembali diingatkan bahwa Yesus sendirilah gembala yang baik itu. Yesus mengajar melalui berbagai macam perumpamaan. Salah satunya adalah tentang gembala yang baik. Pada ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini adalah salah satu gambaran kualitas Yesus. Ada nilai di sana. Bahwa dia menyatakan bahwa dialah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sudah terbukti nyata. Pengorbanan Yesus di kayu salib adalah suatu hal yang nyata. Sudah dia berikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kemudian ada lagi. Pada ayat yang ke-14. Di sana Tuhan Yesus menyatakan bahwa akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dia tidak hanya sebagai gembala yang baik, tetapi dia juga mengenal domba-dombanya. Itu pada ayat yang ke-14. Kemudian pada ayat yang ke-12,
Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Tuhan Yesus menyatakan di sini ini adalah perbedaan antara gembala yang baik dengan gembala upahan. Di sini perbedaannya apa yang bisa kita lihat? Yang bisa kita lihat, gembala yang baik dia mengenal domba-dombanya, dia menjaga domba-dombanya, dia mengasihi domba-dombanya. Tetapi apa yang terjadi dengan upahan? Seorang upahan dia nggak peduli ketika dombanya kocar-kacir kesana kemari, ketika serigala datang dia juga lari. Ngapain saya harus mempedulikan domba-domba itu? Saya kan hanya seorang upahan. Inilah perbedaan antara seorang upahan dengan gembala yang baik. Dia tidak akan mempedulikan entah gembalanya itu mau lari kemana, domba-dombanya itu mau lari kemana, ke kiri, ke kanan. Dia tidak akan mempedulikan itu. Itu perbedaan antara gembala yang baik dengan seorang upahan. Kemudian pada ayat yang ke-16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ini adalah satu bentuk kasih seorang gembala yang baik terhadap domba-domba lain yang bukan miliknya. Di sana dikatakan ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Dia tetap peduli dengan orang yang di luar dia. Itu adalah Yesus. Dia tetap mempedulikan. Dia bukan orang yang egois. Dia bukan orang yang hanya memikirkan dombanya saja, tetapi dia juga memikirkan domba-domba yang lain yang bukan dari kandangnya. Ini adalah bentuk kasih Allah. Dia mengasihi siapa saja. Dia tidak memilih-milih mengasihi orang. Kemudian pada ayat yang ke-18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Ini adalah bukti nyata tentang kekuasaan Yesus atas hidup kita. Ketika dia mau memberi, dia beri. Ketika dia mau mengambil, dia akan mengambil. Dan ini adalah tugasnya. Tugas yang diberikan oleh Allah kepada Yesus. Adik-adik, begitu banyak teladan yang sudah Yesus berikan sebagai gembala yang baik dalam hidup kita. Dia sudah memberikan teladan bagi kita. Dia rela memberikan nyawanya di atas kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kita yang sudah berdosa di hadapan Tuhan seharusnya tidak memiliki hidup yang kekal, tetapi Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Ini adalah lambang ketidakegoisan Yesus. Dia memikirkan domba-dombanya, dia memikirkan kita karena dia mengasihi kita sebagai manusia yang lemah. Tuhan Yesus mengenal kita. Dia tahu pergumulan kita, permasalahan kita, kelemahan kita. Tuhan Yesus tahu. Dan ketika kita jatuh, Tuhan Yesus siap untuk mengangkat kita. Tuhan Yesus siap untuk memberikan pertolongannya. Tapi pertanyaannya sekarang bagi kita, kenalkah kita dengan gembala kita? Apakah kita mengenal Yesus sebagai gembala yang baik itu dalam hidup kita? Dan kenalkah kita dengan suara gembala kita? Dia yang sudah mengenal kita seutuhnya dalam hidup kita. Apakah kita juga mengenal dia? Harapannya kita juga mengenal dia dan bisa mendengarkan suaranya. Meskipun terkadang seringkali kita tidak mendengar suara Tuhan. Padahal setiap saat dia selalu bersuara dalam hidup kita. Dia selalu bersuara dalam hidup kita melalui firman-firman-Nya.
Ini adalah tanda bahwa Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah gembala yang agung. Dia selalu peduli akan domba-dombanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita sebagai domba-dombanya. Oleh sebab itu adik-adik, mulai hari ini, mari kita menjadi domba-domba yang baik juga. Sama seperti teladan yang Yesus berikan. Dia sudah menjadi gembala yang baik dalam hidup kita. Dan selayaknya lah kita sebagai anak-anak Allah, kita yang sudah mengenal gembala yang baik itu, kita juga melakukan teladan yang sudah Yesus berikan dalam hidup kita. Mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadilah domba-domba yang baik. Sama seperti teladan Yesus. Amin. Sebelum kita memasuki doa syafaat, mari kita menyanyi lagu dengan berjudul Pertolonganmu. Jawaban hidupku, hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah pelihara hidupku, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, di mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus adalah gembala yang baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan mengenal kami dan kami mengenal Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, kami boleh berkumpul kembali di tempat ini untuk menyembah Tuhan dalam nyanyian dan doa kami. Berkati Tuhan Yesus Kristus nyanyian dan doa kami, biar semuanya untuk kami persembahkan kepada pujian hormat kami kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah menjaga kami seminggu yang telah lewat. Dan hari ini kami tetap percaya Tuhan menjaga kami ke depan. Apapun yang kami lakukan, fikirkan, bila Tuhan ada bersama kami dan kami bersama dengan Tuhan. Pagi ini kami menyerahkan Tuhan semua gembala-gembala-Mu yang melakukan pelayanan Tuhan. Bila apapun firman Tuhan yang ditebarkan, boleh tumbuh di hati yang subur, diterima oleh jemaat-Mu, dan mereka boleh mendapatkan kasih karunia dari Tuhan dan mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Berkati para pemuda, remaja,
dimanapun mereka berada. Berkati Tuhan mereka yang juga sedang mencari pekerjaan. Berkati pendidikan Tuhan anak-anak-Mu dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan bangku kuliah. Biar Tuhan menambahkan hikmat, marifat, kepintaran, sehingga mereka semuanya Tuhan boleh mendapatkan kebaikan Tuhan, mengaplikasikan ilmunya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Berkati kedua orang tua dari adik-adik remaja semuanya Tuhan, yang jauh maupun yang dekat. Jadikan mereka orang tua yang baik, yang bertobat. Berkati nenek kakek mereka Tuhan dimanapun mereka berada, jauh maupun dekat. Jadikan juga mereka nenek kakek yang baik, yang mengasihi Tuhan keluarganya, mengayomi keluarganya dengan penuh ucapan syukur. Bapa yang baik Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat orang-orang yang sakit, orang-orang yang terkapar COVID-19. Bila Tuhan kiranya memberikan kelegaan atas napas mereka, memberkati pengobatan yang diberikan kepada mereka, sehingga mereka disembuhkan karena pertolongan Tuhan Yesus. Berkati para medik kami Tuhan, para perawat kami, para dokter kami, siapapun mereka yang terlibat dalam pelayanan penyembuhan COVID-19. Jaga lindungi mereka Tuhan, keluarga mereka juga dilindungi Tuhan, sehingga semua mereka tetap baik sehat karena pertolongan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus Kristus kami berdoa buat bangsa-bangsa yang ada di muka bumi. Biar mereka boleh membawakan kedamaian, boleh membawakan ketenangan. Biar semua kami Tuhan bersatu hati, saling menghormati, saling toleransi Tuhan, saling menjaga, sehingga NKRI, kesatuan, segalanya tidak terpecahkan karena Tuhan Yesus bersama dengan kami. Bapa yang baik Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan kiranya Engkau tetap menjaga kami, menjaga Tambi Bue Mikael Daget di tempat ini, memberkati kami yang bekerja di ladang Tuhan, memberkati pelayanan kami hari ini, sehingga kami semuanya boleh mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Berkati para pembina Tunas Remaja GKI Pelangka 1, Ibu Kusastri Natalis Tuhan, hamba penata Damas, Martais Damas, Kak Erma Dianti, dan Mikael Dagut pemain musik. Di tergos kami semuanya, adik-adik yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu, biar mereka tetap kiranya menjadi anak Tuhan yang baik, menjadi alat Tuhan yang baik untuk semuanya, kepujian bagi nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, inilah syukur kami minta ampun dosa dan salah kami, disengaja maupun tidak disengaja. Tuhan memberkati kami semuanya. Kami mohon Tuhan menyempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat remaja yang hadir pada hari ini, marilah kita semua menyerahkan persembahan kita. Tetapi sebelum itu, marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali berdoa kepadamu di tempat ini. Kami ingin memberikan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami kumpulkan. Berkati kami Tuhan yang ingin memberikan persembahan kami, kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat dari sekarang hingga selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita dengan sukacita kepada Tuhan dengan menyanyi PKJ nomor 219, Di Saat Ini Ku Angkat Tembang.
Yesus Tuhan. Sahabat remaja, mari kita menutup ibadah tunas remaja kita pada hari ini dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 440 di Badai Topan Dunia. Dan pada pengulangan kedua, kita diundang untuk berdiri dan menerima berkat Tuhan. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, salam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.